Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi ramai, yaitu aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Saya Anissa Kausmafiria, mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 3. Bakal ngobrol santai soal ini bareng teman-teman saya, Juliati Safitri dan Eci Wulandari. Kebetulan kita dari kelompok 2 dan tema kita adalah konstitusi dalam lingkup negara. Kita bakal coba bahas dari sisi pandangan kita sebagai warga biasa, kenapa sih ini jadi masalah besar. Mungkin Juliati bisa perkenalkan diri dulu. Hai semuanya, saya Juliati Safitri, saya mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan sekarang di semester 3. Senang bisa mengobrol di sini soal apa yang lagi terjadi di Undang-Undang Pilkada ini. Dan halo, saya Eci Wulandari. Nah, saya juga mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan sekarang saya di semester 3. Jadi seru banget nih. Kita akan mengobrol bareng di sini buat mengupas isu-isu ini lebih dalam. Oke, langsung saja ya. Kalau ngomongin revisi Undang-Undang Pilkada, kenapa sih orang-orang banyak yang menolak? Apa yang bikin ini? Oke, jadi ceritanya tuh begini. Pemerintahan mau ubah cara kita memilih kepala daerah. Mereka maunya tuh lewat DPRD. Dulu kan pemilihan umum itu kan dilakukan secara langsung kan. Nah, kami tuh memilih bukan pemilihan langsung. Alasannya sih biar nggak ada lagi politik uang yang suka muncul waktu kampanye ya. Nah, tapi menurut saya masalahnya tuh kalau kita balik ke pemilihan lewat DPRD, rakyat jadi nggak bisa memilih secara langsung. Dan ini bakal ngerasa kayak hak kita sebagai warga negara itu diambil. Betul banget nih, buat daerah-daerah yang udah punya pengalaman pilkada langsung, orang-orang jadi ngerasa kayak punya suara gitu, punya kontrol. Dan kalau kita balik ke DPRD lagi nih ya, mereka bakal merasa kayak nggak punya pilihan lagi gitu. Dan saya juga sempat baca di survei lembaga-lembaga riset itu, kalau ternyata mayoritas masyarakat itu masih mau pilkada langsung karena mereka merasa sangat penting gitu. Nah, ini nih yang jadi masalah. Saya juga baca di beberapa media, katanya kalau pemilihan dilakukan lewat DPRD, kepala daerah bisa jadi lebih nurut sama partai atau orang-orang di DPRD daripada nurut ke rakyat. Gimana menurut kalian soal ini? Iya, itu yang saya khawatirkan. Kalau mereka diangkat sama DPRD, ya otomatis yang mereka perhatiin itu anggota DPRD, bukannya mereka jahat atau bagaimana ya. Tapi yang jelas lebih ngejagain yang milik mereka kan, yaitu anggota DPRD tersebut. Beda kalau mereka dipilih langsung, pasti mereka tuh punya rasa tanggung jawab ke rakyatnya. Betul banget nih, buat daerah-daerah yang udah punya pengalaman pilkada langsung, orang-orang jadi ngerasa kayak punya suara gitu, punya kontrol. Dan kalau kita balik ke DPRD lagi nih ya, mereka bakal merasa kayak nggak punya pilihan lagi gitu. Dan saya juga sempat baca di survei lembaga-lembaga riset itu, kalau ternyata mayoritas masyarakat itu masih mau pilkada langsung karena mereka merasa sangat penting gitu. Nah, ini nih yang jadi masalah. Saya juga baca di beberapa media, katanya kalau pemilihan dilakukan lewat DPRD, kepala daerah bisa jadi lebih nurut sama partai atau orang-orang di DPRD daripada nurut ke rakyat. Gimana menurut kalian soal ini? Iya, itu yang saya khawatirkan. Kalau mereka diangkat sama DPRD, ya otomatis yang mereka perhatiin itu anggota DPRD, bukannya mereka jahat atau bagaimana ya. Tapi yang jelas lebih ngejagain yang milik mereka kan, yaitu anggota DPRD tersebut.
Beda kalau mereka dipilih langsung, pasti mereka tuh punya rasa tanggung jawab ke rakyatnya. Persis. Dan saya lihat ini bikin mahasiswa dan aktivis demo besar-besaran. Mereka ngerasa pilkada langsung itu salah satu bentuk demokrasi yang paling nyata, di mana rakyat benar-benar punya pilihan. Menurut saya itu suara yang sangat jelas banget gitu. Mereka nggak mau pilih, hak pilihnya diambil. Seperti itu. Bener banget. Dan kalau dipikir, ini udah jalan lama ya. Jadi orang-orang juga udah terbiasa pilih langsung. Kalau tiba-tiba balik ke DPRD, kayak gimana ya? Apa nggak bakal bikin rakyat jadi apatis? Pasti banyak yang apatis sih. Ya karena mereka jadi ngerasa kayak ngapain sih kita peduli soal pemimpin daerah? Atau kita nggak bisa milih langsung juga? Bisa jadi orang jadi males ikut proses politik atau malah nggak peduli. Iya. Dan di daerah-daerah yang jauh dari pusat, apalagi kepala daerah itu biasanya yang paling terasa dampaknya buat warga gitu. Jadi kalau warga merasa kepala daerahnya lebih mikirin kepentingan orang lain daripada mereka, pasti banyak yang kecewa gitu kan. Oke, tadi kan kita sempat bahas soal efeknya kalau pemilihan balik lagi ke DPRD. Tapi kalau misalnya beneran diterapkan, apa yang mungkin langsung terasa di masyarakat? Nah, kalau menurut saya bakal langsung terasa banget sih sisi hubungan antara kepala daerah dan masyarakatnya. Maksudnya gini, kalau kepala daerah dipilih langsung, dia merasa bertanggung jawab ke rakyatnya yang memilih dia dong. Nah, tapi kalau DPRD nih, bisa jadi fokus dia itu lebih banyak ke kepentingan yang ada di DPRD, karena di sana yang pilih dia. Betul banget nih. Saya juga baca di artikel Kompas. Katanya salah satu alasan orang pada nolak revisi ini karena takut pemimpin daerah malah lebih mementingkan perintah atasan mereka daripada fokus ke aspirasi masyarakat. Banyak yang bilang pemimpin kayak gini sering lebih dekat sama DPRD atau partai yang memilih mereka daripada rakyat di daerah itu sendiri gitu. Ya, berarti aspirasi itu sangat penting ya. Iya. Nah, iya, ini yang jadi ketakutan banyak orang. Soalnya kalau udah nggak merasa terhubung langsung sama pemimpin mereka, bisa jadi orang-orang di daerah juga lebih cuek. Atau malah jadi males buat ikut terlibat aktif di urusan pemerintahan lokal. Pada akhirnya ini malah bikin demokrasi. Iya, karena itu mungkin juga yang bikin mahasiswa pada turun aksi ya kan. Mereka ngerasa hak rakyat ini penting banget buat dijaga, bukan diambil gitu aja. Iya. Kalau dipikir sih, aksi mereka itu kayak nunjukin kalau generasi muda peduli banget akan demokrasi. Iya. Iya, menurut saya mahasiswa emang lihat ini sebagai sesuatu yang besar gitu. Soalnya kalau hak pilih langsung ini diambil, itu kan berarti langkah mundur. Dan mereka juga gak mau sistem yang udah dirasain benar-benar sesuai aspirasi mereka tiba-tiba berubah lagi gitu. Saya baca di Tempo juga, katanya beberapa mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil ini sampai bikin petisi buat tolak revisi ini, dan katanya dukungannya besar loh gitu. Nah, ada juga saya melihat di dekat salah satu video yang di share waktu itu, yang membelanya itu ada dari artis maupun komedian. Jadi kamu juga tuh merasa kayak hak pilih kita ini sangat penting loh bagi negara kita untuk kedepannya. Jadi ini banyak yang setuju atau
banyak yang tidak setuju. Beneran ya, dari sini kelihatan kalau masyarakat emang nggak mau hak pilihnya direduksi gitu aja. Dan kalau saya pribadi ya, ngerasa yang mereka lakuin itu sah-sah aja. Kan ini buat tunjukin kalau mereka punya sikap atas perubahan yang dirasa nggak sesuai. Setuju. Kadang kita terlalu fokus sama teori ataupun aturan formal. Padahal dari suara rakyat itu kita bisa dapat banyak masukan yang realistis. Mereka tahu benar mana yang pas buat mereka, dan kalau mereka bilang pengen milih langsung, ya berarti itu hal yang mereka rasa sesuai. Nah ini, suara rakyat ini yang bikin kuat alasan buat tetap pakai sistem pilkada langsung. Lagi pula, pilkada langsung ini juga bikin proses pemilihan lebih transparan. Karena kan semua orang bisa lihat siapa aja yang maju jadi calon kepala daerah. Kalau lewat DPRD, yang tahu proses detailnya ya cuma orang di DPRD gitu. Ya betul. Ya, yang tahu prosesnya hanya orang-orang itu di dalam ruang lingkupnya. Ya pasti itu. Nah, kalau misalkan kita pemilihan langsung di dekat tempat-tempat umum, pemilihan umum biasa langsung kan itu kan ada petugas untuk penjagaannya, jadi tidak ada yang golput maupun kan, ya nggak sih? Dan lebih gampang juga kita melihat mana yang akan menjadi kepala daerah nanti. Iya. Betul banget. Dari sisi keterbukaan emang pilkada langsung lebih jelas ya. Benar. Jadi kalau ada yang melawan aturan ini dengan revisi undang-undang, mereka harus bisa kasih alasan yang benar-benar kuat. Kenapa sistem ini perlu diubah? Lebih bagusnya sih sistem tuh tetap ke yang lama, jadi tidak ada perubahan. Karena bisa dilihat sendiri lah kan, kalau ada perubahan dan itu dipilih langsung oleh DPRD bakalan nggak sesuai sama keinginan rakyatnya. Iya. Rakyat mau milih ini, terpilihnya yang ini. Iya, karena kalau nggak ada alasan yang kuat, malah jadi kayak asumsi negatif yang muncul gitu, betul nggak? Iya. Nah, Orang-orang bakal pikir revisi ini cuma buat memudahkan elit politik, bukan buat kebaikan rakyat. Iya. padahal ya kan. Padahal tuh yang paling penting itu adalah rakyat. Bener. Nah, benar. Dari Pasti rakyat gampang sih. untuk rakyat. Betul. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Banyak orang yang merasa kayak revisi ini cuma nguntungin segelintir pihak gitu. Jadi mereka nggak percaya kalau ini beneran buat kebaikan bersama. Dan itu wajar menurut saya. Makanya kalaupun revisi ini mau dijalankan, pemerintah perlu banget buka ruang diskusi luas biar masyarakat ngerti kenapa revisi ini dianggap perlu gitu. Oke, jadi intinya ada kekhawatiran besar ya soal revisi ini. Iya. Dari yang kita bahas, masyarakat nggak pengen hak mereka buat milih langsung hilang begitu aja. Iya. Apalagi tanpa penjelasan yang jelas. Gimana, ada yang mau nambahin lagi sebelum kita tutup? Saya sih cuma mau bilang, semoga pemerintah juga peka sama aksi dan suara masyarakat soal ini. Mereka juga perlu dengerin aspirasi langsung dari kita, biar keputusan yang diambil itu nggak cuma sekedar revisi, tapi emang berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ya, setuju banget tuh. Dan buat yang ngedengerin podcast ini juga penting buat kita ikut isu-isu kayak gini. Jangan sampai kita cuma ngikut tanpa paham apa yang kita dukung gitu. Bener. Dan juga kita tuh kalau misalkan ada berita-berita itu harus kita salin terlebih dahulu, jangan hanya langsung percaya. Takutnya hoax gitu ya. Iya. Setuju banget. Ini jadi bahan buat kita semua buat lebih peka sama hak-hak kita. Iya. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi insight
buat teman-teman semua ya Iya. yang dengerin, supaya lebih paham kenapa isu revisi undang-undang pilkada ini besar banget dampaknya buat demokrasi lokal kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Ingat, selalu kritis sama isu yang nyangkut ke masa depan kita. Bye semua. Bye semua.